ini masuk bab 17. Insya Allah Jumat bab 18 kita tamatkan kitab Sirrul Asrar. Bab 17 pada Alkitabu Sirriyul Likulil Asrari itu bab 17. Isi babnya di Sirrul Asrar adalah bab 19. Ihtijajul qalbi wal qalbi nazifi, getaran hati dan bersih hati. Apa maknanya itu? Kemudian bab 20-nya al-ujrati wal ujratu, kalwat dan uzlah. Apa itu kalwat dan uzlah? Kita sering mendengar, terutama amalan orang dulu di bulan puasa. Ya. Bab 21-nya aurat kalwatin, aurat dan kalwat, amalan. Aurat itu wiridnya di kalwat. Jadi ini penting 3 bab ini karena jarang orang membahasnya. Dan semua ada sandaran sunnah Rasul yang mesti kita pahami. Apa runutnya gimana. Nah, baru di Jumat insya Allah ini bisa diamalkan kalau udah ada ini, udah ada izin untuk mengamalkan sendiri. Jadi nggak mutlak kita mesti pergi ke torekot atau berujrah meninggalkan istri, nggak mutlak. Kita boleh di rumah, terutama di bulan puasa atau di hari-hari lain juga boleh. Ya. Dan untuk syarat amalannya insya Allah nanti kita paham. Maksudnya untuk apa? Ini sebenarnya praktek dari perjalanan rohani untuk kita bisa sholat menjadi betul-betul khusyuk dan sempurna. Ya. Nah, termasuk riyadhah, tapi insya Allah biasanya di kalwat itu kita mendapatkan hidayah karena amalannya berat. Ya. Nah, runutnya insya Allah akan antum bahas secara lebih jelas. Langsung saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung talqin zikir taharah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Tahara zikir jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina. Abarwi Nur Muhammad Jawaharul Muhammad Nabi Yunaka
wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khusus arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghairul makhluqi min jami'a dunubi allati adnataha wa ma aqtarat wa ma jahara minha wa ma batana wa israfaha wa jami'ad dunubi allati tu'alimuha an afdalu mimma af'alu antal awalu antal qadimu wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu ya Allah, yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup dan yang ada tanpa diciptakan dari segala dosa yang telah aku perbuat. Ampuni aku ya Allah, dan yang akan datang ampuni aku ya Allah, dan dosa yang terang-terangan dan yang tersembunyi ya Allah, dan yang berlebihan dan segala dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkau yang maha awal dan Engkau yang maha kekal, dan Engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah kita masih bisa diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Tidak lupa selawat dan salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa quludatam lisani ya qauli ya Allah ya Rabb. Lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul mengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, insya Allah ini bab yang agak berat ya karena ada amalan ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya walaupun hanya sekali seumur hidup ya. Di bab 17 ini di kitab Sirriyu Liqulil Asrar, terutama kupasan-kupasan dari kitab Sirrul Asrar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirahu. Amma ba'du. Bab 19 langsung. Bab 19 di kitab Sirrul Asrar itu isinya ihtijazul qalbi wal qalbi nadzifi, artinya getaran hati dan bersih hati. Dalam hal ini kita dasari dari firman Allah, termasuk dasarnya itu Quran surat Az-Zumar ayat 23, silakan dibaca Iwan. Itu dasarnya terkait dengan getaran hati dan bersih hati.
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Ini kan terkait getaran hati ayat ini ya. Jadi tidak bisa digetar-getarkan hati itu. Orang baca Quran, apakah kita kalau ngerti makna, ya pasti ada sedikit ya getaran hati, deg-degan ya, gitu ya. Ini terlihat dari keimanan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah ya. Nah, dikuatkan lagi, coba kita bahas dulu dari firman Allah masalah getaran hati di firman Allah Az-Zumar ayat 22 ya. Tadi ayat 23, naikin ke atas dua-duanya, coba baca. Coba dibaca. Dua-duanya. Afaman syaraha lahu. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini logika kita menerima ya, amalan untuk orang itu bergetar, akhlak kita tidak cuek dengan agama, dengan Quran, dengan sholat, apa Pak? Kolbu dulu, zikir. Ya ini kita zikir dulu. Betul kan? Makanya bohong deh orang mengandalkan kekuatan akhlak. Itu tidak zikir. Setuju nggak Pak? Itu kan kata Allah. Membatu dia kalau nggak zikir. Ya. Jadi talqin harus. Jadi bohong deh, secerdas-cerdas orang, menasihati orang, sepinter agamu orang, kalau tidak mengamalkan zikir, tetap aja keras. Setuju nggak tuh? Itu Quran lah, dua-dua harus ingat dengan Allah, diamalkan. Iya kan? Zikir dianggap sepele sih. Ya, zikir tidak semudah apa yang dibayangkan ya. Semua tahu ingat Allah itu zikir. Tapi amalannya mana? Bosan. Kita tiap hari berpuluh tahun berzikir supaya hati kita betul bisa bergetar dengan agama Allah. Hanya itu amalannya. Bukan dipenuhi sini. Tertolak terus kalau kita tidak dibersihkan kalbu kan dengan zikir. Tahara, ingat Allah. Hanya itu amalannya. Nah jadi bohong deh orang nunggu-nunggu amalan dengan mendengar dari taklim semuanya. Keras dia, lunaknya. Banyak ulama yang seolah-olah mendikte, keras sekali. Ya, karena dia tidak pernah zikir. Ini bukan menjelekkan ulama. Amalan yang gampang gak dipraktekin. Ya. Jadi bohong deh kalau mereka gak zikir ya, gak ngikutin zikir, amalannya dia susah jadi lunak. Ya. Dikuatkan dengan sabda Nabi ya sahih ini ya. In masya jadi Baitullah haqqi yusbihu aibadata jami'a jinni wal insi. Ya.
sentuhan tarikan dari tarikan Allah yang hak itu sebanding dengan ibadah seluruh jin dan manusia. Sentuhan kalau mengingat Allah itu sebanding dengan ibadah yang dilakukan orang, ibadah ritual itu. Begitu hebatnya zikir. Ya. Kita sering gak terasa, makanya zikir itu gunanya bukan untuk mendapat pahala atau dekat kepada Allah, enggak, untuk bisa menghadap kepada Allah melalui sholat. Mendengar ngaji bergetar nggak hati kita? Iya kan? Banyak jemaah andung kan di luar ini ratusan di luar. Padahal di sini praktekkan harus dituntun zikirnya. Untuk bisa paham kitab-kitab ini Sirrul Asrar. Ya. Jadi ini bukan promosi, ya bukan. Nggak mungkin deh mereka berzikir sendiri. Zikir itu perlu jamiah, berjamaah, perlu ahlinya. Ya perlu penuntun. Ya, arti kata jangan hilang habis deh. Talqin itu perlu, terutama membersihkan hati. Karena antum sendiri nggak bisa membersihkan hati sendiri, nggak bisa. Ya. Juga sabda Nabi terkait ini juga nih. Sahih Tabrani banyak perawi. An-nasul ladina laisya ladaihim rahmatu yakni anna qulubahum laisya ta'ala qalbil hayati. Orang yang tidak punya rasa kasih sayang berarti hatinya tidak hidup. Menghidupkan hati kan dengan zikir. Betul kan? Nah, nggak hidup. Itu sebabnya ulama Torekot, seorang sufi yang bernama Al-Junaid rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati, berkata, Ida garasyallah syawra rahmati fil qalbi insyani jaharat masyairul syahadat wal hujni. Itu perkataan beliau. Artinya bila Allah menanamkan rasa kasih sayang di dalam batin manusia, maka akan muncul perasaan bahagia dan sedih. Gini, jadi bahagia tuh bercampur dengan sedih tuh enggak? Ya. Itu kan sering merasakan. Kadang-kala gembira dapat untung tapi kita nangis. Itu udah bagus nih. Kita dapat rezeki, kita bersyukur kepada Allah pasti nangis tuh. Betul kan? Bahagia sembuh penyakit dari yang beresiko tinggi, kemudian kita nangis. Itu berarti sentuhannya udah sampai situ karena hatinya bersih. Ya arti kata tawakal, dia menerima dengan kebersihan kalbu, berarti dengan zikirnya sudah kuat orang kayak gitu. Jadi kita pas kita dikasih bahagia, uang besar, kita lupa sedih. Kebablasan, berarti hatinya masih tertutup itu. Masih perlu dibuka, betul kan? Cobalah, kita misalnya nikah, ya nikah, ada sedihnya itu. Ya, umpamanya kita ada tanggung jawab, ada kebahagiaan, berarti orang-orang seperti itu sudah dirahmati Allah, kalbunya sudah hidup. Itu perkataan kata Al-Junaid. Padahal sepele aja perkataan itu, tapi dalam maknanya. Karena kita sering tidak memaknai sedih itu ada kalanya gembira. Padahal gembira dan sedih orang yang makrifat itu bergabung. Ya, pasti bergabung. Nah, itu kita yang tahu lah. Ya. Apakah antum diberi sakit? Kalau antum meyakini Allah memberi ujian, antum gembira itu. Diingatkan. Ya. Kalau antum diberi rezeki, antum bersyukur. Ada sedih pula di situ. Ya. Karena banyak orang yang tidak beli rahmat untuk dikabulkan kan? Itulah hati-hati yang bersih itu bergetar itu nanti tuh. Kalau sedih itu kan bergetar. Dan itu tidak bisa main-main kecuali dengan amalan zikir. Ya. Kalau Allah sudah menanamkan rasa kasih udah deh. Akan muncul perasaan bahagia dan sedih menjadi satu. Makanya ada kata-kata wazdu itu kata-kata getaran. Bahasa Arabnya ya wazdu itu getaran. Kita pahami dulu ya. Ini getaran kan yang dikaji. Ya kita sering tidak paham getaran itu kok nggak disadari ya. Kita pahami bergetar itu bukan takut. Ya, bukan pengertian ke sana.
Ya. Bahasanya bisa cinta deh. Banyak cinta dipermainkan dengan nafs karena udah ilmu, ya. Jadi di sini perlu kita pahami dulu, waddu itu artinya getaran. Secara ajaran tarekat, secara ajaran Islam, secara ajaran tasawuf, yang namanya getaran itu ada dua macam. Ada getaran jasmani, ada getaran ruhani. Ya. Yang mana getaran jasmani dan ruhani harus tahu. Waju jismani, artinya getaran jasmani ialah. Ini orang tasawuf harus tahu perbedaan antara getaran jasmani dan getaran ruhani. Ya, jarang orang bahas nih. Waju jismani itu ialah ay anatiza al-qalbi taharikuhu syahwati wayan sa'u min kuatil jasadi walaisya min kuati zahban ruhiyan kawiyatan. Artinya ya, ini getaran jasmani, jasad, yaitu getaran hati yang didorong oleh nafsu. Tahu kita kan? Gemeternya dari nafsu. Adanya timbul dari kekuatan jasad itu. Bukan ruhani. Itu yang disebut wajud jismani dari jasad, bukan dengan tarikan kuat ruhani, bukan. Paham ya? Kita harus bisa bedakan getar makrifat atau getar nafsu, gitu. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang menyeramkan, yang bergetar yang mana? Ya. Kalau getaran itu ruhani, berarti kita ada tarbiyah. Tapi kalau getaran nafsu, antum kabur, nyemplung deh. Itu bedanya gitu. Jadi orang yang kalut itu getarannya jasmani. Ya. Tapi justru kalau getarannya dari kolbu ada tarbiyah, ya, dia tidak akan lari. Justru dia bersilaturahim. Ayo. Maka ditimbulkan dulu. Harus paham ilmu getar ini. Betul nggak tuh? Logikanya kan gitu. Ya. Nah, jadi beda. Itu bukan getaran rohani ya. Aku udah tahu mana getaran jasmani, getaran rohani. Jadi antum sendiri yang bisa tahu deh. Jadi jangan nekat. Ya, jangan nekat. Ini dipaksa getaran jasmaninya keras nih. Kita serang juga. Wah, ini kacau ini. Nanti ujungnya antum nggak kuat badan itu getaran tinggi, menahan takut, mual kan? Atau pingsan. Betul kan? Bisa mual, bisa pingsan. Karena kita nggak jujur. Sering terjadi. Jadi itu gimana prakteknya? Ya udah, ke kuburan. Ya, untuk mengetes getaran jasmani dan getaran ruhani udah sampai mana? Itu nggak bisa dibohongin. Ya bukan sawan-sawan begitu. Ya kadang-kala di-share yang aneh-aneh, mungkin yang duduk nih nge-share aneh-aneh itu. Itu kebaca itu. Wah, ngeberaniin diri gitu ya. Pas dikirim pingsan. Nah, ya ini susah. Jadi gini ya, jadi kejujuran yang itu tarbiyah. Ya. Bukan sawan-sawan itu bukan. Itu metode ya, itu metode. Insya Allah mudah-mudahan paham dalam ini. Contohnya seperti ria. Ria tahu deh. Ria itu kan ingin diketahui orang. Ujungnya kalau ria kita jadi bohong. Padahal kita takut. Seolah-olah berani. Itu ria. Ya. Atau sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin dibesar-besarkan orang atau ingin terkenal. Saya paling berani itu. Udah naik sum'ahnya. Ya. Ini semua hal yang batil. Jadi getaran dari jasmani itu sering batil. Ya. Karena keberadaannya masih berkisar pada nafsu dan kekuatan diri daerah bawah kita. Yang mendominasi wilayah ruhani kita, tengah. Maka sering disapu. Betul kan? Dengan puasa, ya. Dengan makanan-makanan yang tidak halal, itu mempengaruhi. Itu ke fisik loh, Pak.
Apalagi nanti serba sesuatu itu harus diselesaikan secara hukum asbab. Repot deh ini. Makanya kembali lagi kan tadi kalau dipikir ya, godaan itu jangan dulu menyalahi setan di luar ya. Pada diri manusia ada godaan syahwat yang perlu kita atasi dengan suatu amalan. Secara syariat ada puasa, jangan makan yang haram. Kan itu kemarin katanya. Sudah itu belum membersihkan kalbu secara zikir, yang mulai banyak ditinggalkan. Nah, jadi getaran seperti itu tidak boleh diikuti. Tidak boleh. Ya. Itu menurut ajaran tasawuf dari Sirrul Asrar. Getaran hati nurani kita pahami dulu. Ya, ini yang disebut wadzu batin ya. Getaran batin lah, bukan getaran jasmani atau getaran ruhani. Itu sering disebut nurani. Ialah bertambahnya kekuatan ruh. Naik kekuatan ruh dengan daya tarik Allah. Allah yang menariknya kekuatan ruh keluar ya. Nah, seperti pas kita membaca Al-Quran, itu amalannya. Kalau antum sering membaca Al-Quran, kekuatan ruhnya itu akan naik, akan mendominasi. Ya, ujungnya kita akan bisa memenuhi, tentu baca Al-Quran yang memenuhi wazan ya. Wazan itu memenuhi aturan secara syariat. Atau berzikir yang tembus hingga ke jasad. Tidak mampu lagi bertahan ya. Kalau tingkat tertinggi, kalau sudah tembus ke jasad, dia tidak, fisiknya tidak tertahan lagi. Bisa kemana-mana itu. Itu masih tahap taharah. Ya, makanya yang paling penting ya, ini kalau orang itu belum jam terbangnya tinggi, itu efek kejiwaannya masih keras, malu, diandung malu. Ya, itu banyak faktor tabiat. Ya, yang penting diandungkan di sini, kalau bohong ketahuan deh, pasti ketahuan, terasa. Yang lain juga akan terasa. Nanti tahu-tahu timbul tarbiyah, ini kok begitu ya gitu. Itu tanda-tanda ada sesuatu yang ingin sum'ah, dibesar-besarkan, atau riya, ingin diketahui. Jadi itu nggak bisa dibohongi, pasti akan ketahuan. Jadi getaran hati nurani, bertambahnya kekuatan roh, diantaranya pas kita baca Quran itu satu amalan. Makanya kalau baca Quran itu kok banyak yang males ya. Kalau dulu di zaman Abah Anung itu sampai berantem loh, pengen baca Quran itu, berebut gitu. Ya karena itu salah satu tarbiyah untuk menarik kekuatan ruh, menaikkan daya tahan ruh. Kebayang nggak orang-orang yang nggak baca Al-Quran, ruhaninya? Kebayang ya? Mau faedahnya banyak bener. Kalau kita mau contohkan secara biasa gini deh logikanya, kita nggak ngerti Quran, tapi kita terus membacanya. Ibarat ember bocor, kita tuangkan ke bak yang jaraknya 1 meter, itu akan habis kan ke tempat. Kelebihannya apa Pak? Embernya bersih. Apa kelebihannya? Embernya bersih. Betul kan? Embernya bersih. Jadi amalin aja. Kan embernya jadi bersih Pak. Nah itu, jadi tubuh kita bersih. Walaupun kita nggak ngerti Quran. Makanya jangan disepele, begitu hebatnya Quran. Udah, wiridkan aja walaupun kita nggak paham. Beda makomat. Ada tahapan, ada strata, ada pengetahuan, ada ilmunya. Kalau sampai titik mengalahkan akal, nah itu beda lagi. Nah, jadi jelas di Quran ini naikkan sampai wazannya jelas ya. Berzikir insya Allah bisa tembus sehingga jasad tidak mampu lagi bertahan ya. Itu berarti efek pembersihan. Jadi gambaran seperti ini di kitab Sirrul Asrar dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang sekarang kan orang jarang menjabarkan itu ya. Itu kan limpahan rahmat dari Allah dan baik untuk diikuti sesuai dengan firman Allah loh. Yang lu sampaikan itu,
Fabusyiriya ibadus ladi yasma'unal qaula fayataba'una husna. Maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengar kata-kata nasihat lalu mengikuti yang baik. Kata nasihat paling tinggi Quran. Setuju gak? Ya, Quran. Zikir itu kata nasihat dalam konsep tauhid. Ya. Begitu pula getaran rohani ini terjadi ketika mendengarkan suara-suara orang yang menumpahkan kerinduannya kepada Allah. Munajat, nangis. Ya. Juga suara-suara burung, ya, suara-suara alam, angin, ya. Akan lain keindahannya di orang yang bersih hatinya, betul nggak? Betul kan? Akan lain, Pak. Nah, maka di situ akan bergetar kalbu antum, hati antum. Maka tidak akan dimasuki orang yang dalam kondisi itu. Sulit sekali masuk. Nafsu yang jelek, apalagi nafsu dominasi setan. Oh. Hanya dapat nafsu itu, setan itu mengganggu pada gerakan kegelapan nafsu. Jadi setan itu mengganggu kalau dia gelap kolbunya. Kerasukan itu gelap kolbu, kotor johir, kotor batin. Ada orang kotor johir, tapi batinnya bersih. Maka dia pun sulit setan mendominasi pada tubuh. Ya. Termasuk juga syahwat jelek kita. Enggak. Tidak pada cahaya rohani, enggak bisa dia. Karena lambat laun rohani kita akan bercahaya. Bahkan setan akan terkulai di sinah lemah. Seperti ia terkulai dengan kalimat hak Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ucapkan itu. Nah, setannya ada di kuburan. Seharusnya setannya kabur kan. Kok takutnya kebangetan ya. Nah gitu ya. Mungkin takut gitu kan, bingung. Berarti masih kotor kalbu kita. Jadi kita udah mengetahui kenapa kita tidak bergetar kalbu kita. Efek gampangnya gini, pas kita gembira, kita ada nangis. Itu udah keren. Nah, itu salah satu yang ditunjukkan oleh kitab Sirrul Asrar, masalah getaran hati. Nah, bacaan ayat Al-Quran, hikmah, mahabbah, dan kenikmatan mahabbah, suara-suara kesedihan mengandung kekuatan cahaya bagi ruh, akan menerangkan ruh, ya, akan menguatkan dengan sesuatu bacaan, dikuatkan ruhnya, kemudian diterangkan lagi kalau kita sampai ke titik-titik ya yang sifatnya munajat, ya. Cahaya harus bertemu dengan cahaya. Logikanya gitu kan. Cahaya itu ketemunya dengan cahaya, yaitu ruh, sebagaimana firman Allah. Cahaya dari luar, cahaya Quran itu akan bertemu dengan cahaya ruh. Ruh, bukan bertemu dengan akliyah. Ya. Bukan ketemu dengan nafs. Ya, bukan. Cahaya, sebutan cahaya itu Quran itu cahaya. Bertemu dengan ruh. Karena cahaya akan bertemu dengan sifat cahaya. Ya, ruh. Ini kata Allah melalui firman-Nya An-Nur ayat 26. Potongannya apa aja ya? Unna mimma yakuluna. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau ruh bagus, cahaya di tubuh bagus, maka kamu ketemu pasangan yang bagus. Paham ya? Sampai ke johir. Nah, itu jelas. Wanita-wanita yang baik akan bertemu laki-laki yang baik. Maka berilah cahaya dulu kita, tubuh kita. Maka amanah kita akan nurut, ikut bercahaya. Ya gitu. Getaran hati yang setan dari setan. Betul kan? Ya. Getaran nafsani dari nafsumu tidak mengandung cahaya itu. Bahkan bisa sebaliknya. Dia mengandung kekufuran dan kegelapan. Kesesatan. Pasti bertemu kegelapan. Yaitu nafsu yang diperkuat oleh nafsanimu. Karenanya Allah berfirman langsung ke bumi. Dalam amanah. Dibaca penuh Quran surat An-Nur ayat 26. Itu dia.
Maknanya ke sana. Tolong dibaca An-Nur ayat 20. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Surga. Iwan yakin ayat ini? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari jelas loh. Ya. Jodoh itu, ya, pasangan itu tergantung kita. Kalau kita jelek, Allah Maha Adil akan ngasih yang jelek. Betul kan? Ayo, betul gak tuh? Makanya amalan Islam itu diri antum yang diperbaiki, jangan salahi orang lain. Jangan salahi amanah. Ya. Al-kabisatu lil kabisina wal kabisuna lil kabisat. Betul kan? Wanita-wanita yang keji pasti laki-lakinya juga keji. Perkaranya apa? Jangan-jangan kita nggak mau membersihkan hati. Ya. Siapapun juga yang berat masalah amanah keluarga, anak, zikir, maka dia nurut. Demi Allah, zikir. Itu sumpah juga sama Allah. Zikir aja deh. Perbaiki, bersihin dulu. Baru nasihati. Gimana mau nasihati kalau kotor? Nafsu yang keluar. Betul kan? Itu Quran loh. Aduh, banyak orang menyampaikan dalil Quran tapi sebetulnya numpang liwat, tidak bermanfaat untuk dirinya. Ini penting, ya. Karena itu yang namanya ruh, semua punya ruh kan? Betul kan? Tidak menimbulkan kekuatan pada kegelapan. Semua menasihati. Tapi tidak berpengaruh kepada istrimu, keluargamu, anakmu, adekmu, jemaahmu. Ya. Betul kan? Jangan-jangan dirinya masih gelap. Betul kan? Nah gitu. Jadi Masya Allah, kalau antum mendapatkan guru, mursyid spiritual baik, pasti dia milih yang datang pun baik. Ujungnya, walaupun sementara dia bertolak belakang dengan kegelapan. Ini logika kita menerima nggak kaji ini? Itu sirrul asrar. Sangat dalam. Makanya jangan salahin orang. Ya. Ada orang nggak nyaman ya. Kok nggak nyamannya itu ya sering ke sebelah.
Biarkan dia, yang penting diri kita. Nyaman nggak ngaji di sini gitu. Ya. Kalau dia nggak nyaman berarti ada nggak beres di kolbunya. Akan tersingkir dengan sendiri. Karena di sisinya cahaya bertemu dengan cahaya. Nggak mungkin ruh itu bertemu dengan kegelapan. Betul kan? Ini kemana? Nggak enak ngaji ya. Jadi antum sendiri yang bisa ngoreksi kan? Ya. Ruh tidak menimbulkan kekuatan pada kegelapan. Karena gerak getaran dalam getaran rohani, gerak getaran dalam rohani itu, spiritualnya ya, itu ada 2 macam. Ada berapa? 2 macam. Dan itu lebih kuat daripada pukulan. Kalau orang itu mempunyai guru mursyid, mempunyai gerakan getarannya itu cahaya rohaninya kuat, jangan lawan. Masya Allah, jangan lawan. Walaupun dia secara fisik kepukul, hancur nanti itu. Karena Allah bersama orang-orang yang bercahaya. Bukan seklet bercahaya mukanya, bukan. Bukan begitu. Ini Quran loh. Ya. Ya. Kan di An-Nur jelas itu. Ya, jelas ya. Ada 2 macam. Getaran ruhani itu ada 2 macam. Pertama, getaran di atas sadar. Yang kedua, getaran di bawah sadar. Mau pilih mana? Kalau getaran di atas sadar, sadar. Kalau sadar, nafs naik. Berarti di manusia itu ada getaran di bawah sadar. Itu menang deh. Nah, kita bahas dulu satu-satu ya. Getaran di atas sadar seperti gerakan badan manusia yang bukan disebabkan ya dari rasa sakit atau penyakit. Gerakan-gerakan seperti ini bukan gerakan yang dituntut oleh ajaran Islam. Bukan. Ya. Adapun gerakan yang di bawah sadar yaitu yang ditimbulkan oleh penyebab-penyebab lain. Salah satunya kekuatan zikir banyak, kekuatan sholat ikhlas, kekuatan ruh, kekuatan puasa ikhlas, kekuatan sodako. Nggak mungkin deh orang mempunyai tenaga dalam dari ruh, kalau nggak sholat, kalau nggak pernah zikir, kalau nggak pernah sodako, mungkin nggak? Nah, logikanya kan gitu. Nah, jadi di antara kekuatan roh akan timbul getarannya. Itu benar. Diri tidak akan mampu membuatnya tuh. Bukan pikiran. Bukan kanuragan. Ya, bukan latihan, nggak bisa. Itu alat Islam. Maka timbul kekuatannya di atas dari orang yang sudah terlatih. Jadi nggak perlu kanuragan deh besok. Ya. Kalau ingin ngalahin kanuragan yang duduk ini, udah. Kamu berakhlak baik, banyak sedekah, banyak zikir. Ambles tuh. Percaya nggak? Iya. Manusia itu tinggi kekuatannya tuh. Ya. Setan aja kabur kayak gitu. Iya. Apalagi si hampa yang merah-merah. Buyar bisa itu. Ya. Bener itu. Majar itu yang merah itu. Iya. Numpuk banyak buah jolin di depan itu. Ya. Numpuk merah itu. Karena energi kan gak bisa hilang. Ayo. Oh ini enggak, pas yang merah kita kebirit-birit ketakutan. Kita takut itu sama yang terang. Yang tidak ada cahaya. Bukan takut sama yang ada warna. Betul. Kita kan sering takut kalau ada warna. Kalau nggak ada, makanya badannya diwarna-warnai supaya indah. Solek. Ya, betul kan? Seharusnya kita takut kalau yang nggak ada warna. Ketangkep kan nih?
Iwan yang ada di langit ketangkep nggak? Kan gitu bahasanya. Jadi gerakan yang di bawah sadar, yaitu yang timbul oleh penyebab lain seperti kekuatan roh, diri tidak akan mampu membuatnya. Ya. Karena gerak ini mengalahkan gerakan badan. Seperti gerakan panas. Bila panas antum memuncak, demam tinggi, manusia tidak akan mampu menahannya. Pasti tumbang. Betul? Betul. Dari dalam ya, dari luar aja bisa tumbang. Jadi udah paham. Kalau Nabi Ibrahim gak tembus dengan panas lahiriah. Karena apa? Karena badannya sudah diliputi oleh di atas energi panas itu sendiri, cahaya. Betul kan? Bola api, aduh itu mainan biasa itu. Ya, tapi antum jangan main bola api, itu hanya show. Untuk budaya nggak apa-apa. Itu ada tarbiyah. Iya kan? Nah, jadi manusia tidak akan mampu menahannya kalau panas saja udah memuncak di badan. Ya. Diri sudah tidak dapat memilih-milih lagi. Karena timbul rasa. Di bawah getaran ruhani itu ada disebut getaran jiwa ya. Mungkin baru sampai situ. Bila sudah menyelubungi gerakan ruhani, maka ia merupakan hakikat dari ruhani itu sendiri. Nah, ini perlu direnungkan. Ilmu jiwa, psikologi jiwa, tanpa zikir, maka tidak akan masuk ke ruhani yang lebih terang. Ya. Getaran hati, getaran kalbu, dan mendengar suara. Ada dua alat. Alatnya apa? Seperti sesuatu yang ada pada hati. Orang-orang yang sangat merindukan Allah, itu alatnya. Dan orang-orang yang ahlul makrifat, itu alatnya. Getaran dan sima adalah makanan orang-orang yang mencintai Allah. Kekuatan bagi orang-orang yang kuat mencari hudur dekat kepada Allah. Ini ada hadisnya. Sahih dari Rasulullah. Syama'un aswati ala tayyifatin fardo wa ala tayyifatin ukra sunatun wa ala tayyifatin ukra bi'atin. Mendengarkan suara bagi suatu golongan adalah fardu. Fardu. Bagi golongan yang lain adalah sunnah. Bahkan bagi satu golongan lagi adalah bid'ah. Mengurai dulu. Fardu bagi orang-orang yang khusus. Sunnah bagi orang yang sudah mencapai mahabbah. Dan bid'ah bagi orang-orang yang masih lupa kepada Allah. Nggak akan mendapat getaran ilham. Nggak akan mendapatkan petunjuk. Tadi kunci di awal udah bersih nggak hati kalbu? Bersih dulu, baru naik ke alam rahasia. Nabi bersabda dalam hal ini juga. Man la yata'atharu bisamai sauti wash'ari juhurihi bi ajhariha wal kasyabi bitalwaniha fahada kalitun fasidun la illa ja'alahu wa huwa naqsun adna minal hamiri wal tuyuri hatta adna min dalika min abqaril jamusi. Artinya orang yang tidak tergerak karena mendengar suara dan syair-syair, bunga dengan bunganya, kayu dengan talu-taluannya, pukulannya, maka ia adalah percampuran yang rusak. Tidak ada obatnya dan merupakan sebuah kekurangan yang lebih rendah dari keledai dan burung-burung, bahkan lebih rendah daripada sapi dan kerbau. Nah, ini sabda loh, sahih loh, jarang dibahas. Ya, ada di Sirul Asr itu. Ya,
Keledai, burung, sapi, dan kerbau akan merasakan dampak dari suatu nada yang berirama. Betul kan? Betul tuh. Bahkan jauh dia daya tangkapnya. Buktinya burung-burung yang hinggap di atas kepala Nabi Daud karena mendengar suara Nabi Daud. Rasulullah bersabda begini, An-nasul ladina laisya ladaihim dabdabatul qalbi laisu mutadayinin. Orang yang tidak punya getaran hati berarti tidak beragama. Keras ya. Itu sabda loh. Orang yang tidak ada getaran hati, kata Nabi, tidak beragama. Dan itu betul. Percuma aja kalau kita nasihati kalau hatinya mati. Betul kan? Loh. Jadi getaran jiwa itu ada 10 jalan prakteknya. Di jiwa dulu ada 10 amalan. Sebagian jelas terlihat bekasnya di dalam gerakan. Nggak bisa dibohongin. Sebagian lagi terlihatnya samar. 5 terlihat. 5 samar. Ya. Bekasnya tidak terlihat di dalam jasad. Seperti cenderungnya hati pada zikrullah. Membaca Al-Quran. Menangis. Munajat. Rintihan kesakitan, rasa takut, rasa sedih, keputusasaan, kebingungan, ketidak melaksanakan zikrullah, termasuk pula diantaranya ialah perasaan menanggung beban, penyesalan, perubahan pada lahiriah dan batiniah, serta mencari ridha Allah dan merindukannya juga termasuk diantara rasa panas dan sakit serta keluar keringat. Dan itu bisa terlihat pada orang. Ini gimana nih? Kalbunya bercahaya, mati, hidup, atau kotor. Maka reaksinya terlihat. Itu ada 10 jalan dalam ajaran tarekat. Inabah namanya itu. Nah, itulah perkara-perkara bab 19 yang Anung bahas. Termasuk getaran hati yang ada pada diri antum, dan itu akan bisa antum amalkan kalau mengikuti tarekotannya di bab 21. Bab 20 kita bahas. Bab 20 di Sirul Asrar adalah al-uzlatu wal uzlatu. Kalwat dan uzlah artinya. Kalwat dan uzlah itu terbagi 2. Terbagi 2. Johir dan batin. Kalwat johir adalah sebagai berikut. Inna insan yanazilu wa yahdisu jasadahu anil basari hatta layudiyal akhirina bisu'il ahlaki wattarki ladati syahwaniyati watarki sayyiati hatta tanfatiha hawasuhu dakili yati bin niyati sadiqati mutawakkilal qabri mustasiman. Artinya seorang manusia mengasihkan diri dan menahan badannya dari manusia agar tidak menyakiti orang lain dengan akhlak yang buruk. Itu kalwat. Bukan ngilang. Itu kalwat. Meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu, meninggalkan amal buruknya yang zahir agar indera batinnya terbuka dengan niat ikhlas, mati dan masuk kubur dengan kepasrahan. Itu kalwat. Jadi niatnya harus dengan niat mencari ridha Allah. Dalam kalwat itu niatnya apa? Bukan nyari kekuatan, bukan nyari kebanggaan, tapi ridha Allah. Itu kalwat. Dan menjauhkan keburukan diri sendiri. Juga diri dari orang-orang mukminin muslimin. Di mukminin muslimin gak masuk. Kalau orang sudah berkalwat, antum tidak akan didekatkan walaupun muslim untuk keburukan.
Nah, itu kelebihan kalwat. Karena itu Rasulullah bersabda, al-muslimul kamilu wa man salama lisannahu wa yanuhu min salamati yadihi wa lisanihi wa hafizul lisanihi minal lahwi. Muslim yang sempurna adalah manusia yang orang lain selamat. Itu muslim sempurna. Orang lain juga selamat dari tangannya, lidahnya, serta menjaga lidahnya dari kata-kata yang tidak berguna. Itu kalwat yang sudah diamalkan. Kan nggak ngerti nih kalwat ini. Kalwat ritualnya aja keluar masih aneh. Itu ajaran Islam. Itu sebab Nabi juga bersabda nih, baqa'u razi'u ya atamida ala tahakumi fi lisanihi walil asafi yatamidul bashari ala alsinatihim wa fa'a ainahi minal khianati wanjuril haram wa fazruzlaihi wa udunaihi. Artinya selamatnya seorang manusia itu tergantung pada pengendalian lidahnya. Setuju? Itu sabda Nabi. Dan celakanya manusia pun tergantung dengan lidahnya. Ingat, menciptakan lidah ini kalam ad-du'a. Hati-hati terhadap amanah. Hati-hati. Dari mana sumbernya? Dan celakanya manusia pun tergantung dari lidahnya. Sabda di Quran juga ada. Juga menjaga dua matanya dari khianat, melihat yang diharamkan, serta menjaga kedua kaki dan telinganya. Kalau itu tidak terjaga, yang keluar itu jadi makbul. Gimana doa kita mau terkabul? Kalau hati kita sumber cahaya tidak selalu dibersihkan. Bohong deh. Setinggi apapun antum mengamalkan Quran, doa, sulit, capek. Hanya pahala. Ya kalau Allah meridhoi. Nah, itu sebab Nabi juga bersabda. Ini terkait kalwat ya. Di bab 20 Silul Asor yang perlu kita bahas karena sudah jarang yang membahasnya. In hadaini atau yuhibani zina wa minazina tansa'u hadihi al-ada'a qabihatul basari mithal mazaril habasi wa yakumun yaumal qiyamati fayashhaduna amamallahi wa akada ashabuhu fa'ada fil jamihi jahini fa'idat tabawah tama binapsihi daqala fi qawlillahi waladin najahu an syahwatihim fa'ina al janatil hiyal ma'wa. Artinya dua mata ini suka berzina. Kata Nabi, dari zina anggota badan ini akan menimbulkan manusia yang buruk seperti rupa orang Habasyi. Kata Nabi. Dan akan bangun pada hari kiamat dan disaksikan di hadapan Allah. Pertanggungjawabannya, mata. Dan mengambil teman-temannya serta disiksa di dalam neraka. Jika ia bertobat, menjaga dirinya, maka akan masuk pada firman Allah. Dan orang-orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya dengan kalwat. Itu petunjuk Nabi. Kalwat efek johirnya secara badan memang dikurung, tapi yang paling penting amalan. Makanya kalwat tidak diem. Bukan diem. Seorang sufi itu tidak boleh diem sendiri. Tidak. Sufi itu muni, fight. Kondisi kodrat zamannya sudah begitu. Ya.
Karena itu Allah berfirman di An-Nazi'at 40:41, dibaca Iwan. Itu dia dasar dari semua. Wa amma man kafar وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. ya secara metode tarekat ya berguru, ada tempat, ada ini, itu metode. Kalau antum nggak bisa begitu, ada yang lebih tinggi. Kalau batin kan, betul kan? Tapi jangan semudah itu, kalau batin nggak akan bisa. Coba sekali-kali kalwat secara badan. Masih belum bisa. Oke, kita tidak bergaul dulu dengan orang-orang yang jolim, kan gitu. Ya, sampai kita bisa menjolim tadi, yang jolim tadi menjadi tidak jolim. Berarti ada pengaruh cahaya ruhani. Betul kan? Kekuatan itu bukan kekuatan dakwah. Yang ditakutkan dakwah kita yang menyampaikannya masih kotor. Iya, perlu talqin dulu. Coba dibaca Al-Kahfi ayat 110. Baca. Banyak di Quran itu untuk pembersihan kalbu sampai kekuatan berdakwah. Ada semuanya. Dari amalan yang paling singkat dengan zikir. Kulinama. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kaitan dengan kaji kemarin, bertemu dengan Tuhan kapan? Sehari 5 kali kan? Amalannya juga kita harus kuat itu. Sampai ihsan.
Merasa Allah betul-betul melihat kita. Kita memang nggak mampu secara zahir melihat. Nggak mampu. Tapi Allah maha ada. Karena maha adanya, maha melihatnya, kita tidak melihat. Itu yang paling penting. Karena Allah maha meliputi. Gimana mau ngelihat kalau Allah maha meliputi? Bukan nggak ada. Makanya bingung akal. Zahir batin jadi satu, itu kan bingung. Di filsafat bingung tuh. Udah satu kumpulan kata maha meliputi. Mendekat kita kepada yang maha meliputi. Ingin bertemu dengan Rabbnya. Kata syariat, apa amalannya? Laksanakan amal soleh. Betul kan? Sudah itu, tidak menyekutukan Allah. Berat itu. Termasuk menyekutukan kuat dengan asbab. Termasuk menyekutukan kuat dengan istri. Betul kan? Udah kita laki-laki khalifah. Bukan mau menjatuhkan kaum ibu, wanita, tidak. Itu atribut kita yang mesti kita selesaikan ujian kita. Banyak orang kalah karena ujian daripada hal itu. Hawa. Ayo. Jangan takut. Kalau Allah berkehendak dia masih membangkang, pasti dipisahkan. Pasti itu dipisahkan. Laki-laki yang jelek dapat istri yang jelek. Laki-laki yang baik dapat istri yang baik. Bersihkan kita menjadi baik. Maka istri kita pun akan baik. Nasihat kita pun akan keterima. Karena asifatun. Sepakat? Nah ini yang paling penting mesti disampaikan dengan kehidupan sekarang. Bukan motivasi, ini kata Allah. Bukan. Banyak benar-benar hidup dengan perkara itu. Padahal amalannya benar gak sih dia mau diikuti, dibersihkan kalbunya, ikhlas berzikir. Itulah kawat lahir. Sekarang kita bahas kalwat batin. Atau kalwat ruhani. Tadi kalwatnya sifatnya zahir kan. Nah sekarang kalwat batin. Adalah batinnya tidak boleh dimasuki oleh pikiran. Kita ngerasa nih, batin kita sering terdomisili dengan pikiran kan. Orang yang sering mengandalkan asbab, batinnya diem. Padahal kekuatan ada di batin. Percaya nggak tuh? Nah, jadi nggak boleh. Itu gunanya nafi isbat. Kalau sulit nafi isbat asbabnya udah terlalu kuat, itu yang disebut taklid Quran. Jangan taklid ke guru. Apa kata Quran begitu? Karena Quran itu dijamin kebenarannya sampai kiamat kan gitu. Iya kan? Makanya nggak apa-apa andung di debat. Tapi andung marah di debat kalau andung mendebatnya, andung menyampaikan dengan Quran di debat. Betul kan? Nah, jadi udah biasanya kalah deh kalau udah Quran. Nah, cuman efek Quran itu ada yang tidak tahu. Lapisan mana dia memahaminya. Karena berlapis-lapis ya. Jadi kalwat batin tidak boleh memasuki pikiran-pikiran bangsa nafsu. Apalagi di luar nafsu setan. Seperti menyenangi makanan, minuman, pakaian. Mencintai kelebihan keluarga, binatang, kuda dan sebagainya. Ria timbul, sum'ah timbul, kemasyarakat itu. Itu sebabnya kalwat batin perlu kalwat. Ya, paham ya? Perlu menyendiri. Konteksnya begitu. Nabi bersabda dalam hal kalwat batin. Dalam kitab Sirrul Asrar. As-suratu wal ahlamu allati tu'adhi ilaiha qatiratun ama adamu rohbati fis surati wa kulama yu'adi ilaiha fahuludatun. Artinya kemasyhuran angan-angan yang mengarah kepadanya itu berbahaya kata Nabi.
Sedangkan tidak menginginkan kemasyhuran dan segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah sebenarnya itu kesenangan. Terbalik-balik sama zaman sekarang ya. Ya udah, begini aja. Kalau mau jadi sufi nggak dipaksa sufi banget, ya. Hatinya secara sadar jangan dimasuki sombong ujub, kikir, dengki, mengumpat, mengadu domba, memaksa, pemarah, dan sebagainya. Sifat-sifat yang tercela itu semuanya. Bila salah satu masuk ke dalam hati antum, kolbu antum yang sedang kalwat, masuk itu, maka segera batalkan kalwatnya. Hukumnya gitu. Kalau masuk di dalam nih, menyendiri, munajat dengan niat kalwat, ridha Allah, masuk pikiran tadi, batalkan, keluar, tahara lagi, kembali lagi turun dengan istighfar. Itu kalwat yang benar. Karena yang masuk itu berarti kita belum ada benteng, ya, nggak akan naik. Jadi rusaknya hati, rusaknya segala amal soleh. Pasti itu. Makanya ada adab-adab yang cukup tinggi dalam perkara ruhani dalam kalwat. Ikhlas akan tidak timbul tuh. Maka hatinya akan menjadi hati yang tiada manfaat. Itu kata Nabi loh. Nah, ini dasarnya firman Allah di Yunus 81, baca tuh. Falamma فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi setelah kita membatalkan, melemparkan tali-tali yang masuk ke dalam diri kita waktu kita kalwat, apa yang kamu bawa itulah sihir. Sihir itu. Jadi sihir mainannya dengan doktrin kepala. Ya, itu Quran loh. Sesungguhnya Allah akan membatalkan itu kalau masuk. Dan Allah akan mengalahkannya kalau antum keluar. Betul kan? Nah, sesungguhnya Allah tidak membiarkan perbuatan orang yang berbuat kerusakan. Karena tubuh antum itu punya Allah. Itu kalwat. Jadi di sini udah agak lebih dalam, tapi mudah-mudahan antum janji untuk bisa memahaminya konsep kalwat ya. Jangan sampai kalwat kita ini kalwat yang aneh nanti. Ya, nggak ada hasilnya. Kalwat itu nggak mutlak menyepi, menyendiri, tidak. Kita potong aja zaman sekarang kalwat itu berbaur. Ya. Setiap orang yang dalam hatinya terdapat sifat-sifat seperti tadi, masih mengandalkan tali-tali kehidupan sihir, ya, maka ia termasuk mufsidin, kata Allah. Apa itu mufsidin? Orang-orang yang merusak. Bukan gak boleh menggunakan akal, bukan. Itu mesti dibersihkan kondisi sekarang. Bukan, karena letak ilmu dasarnya dari situ.
ilmu dunia. Ya. Jangan mufsidin. Walaupun pada lahirnya ia termasuk orang soleh, tetap Allah tidak menilainya. Disinilah kita gunanya, kita bersihkan. Dengan tahara abaha. Dan ini bukan perkataan bohong. Bukan amalan jelek. Silahkan antum menilai sendiri. Ini kan gak di sini aja jemaah. Nungser kemana-mana kok. Masya Allah, yang penting kita niat menyampaikan apa yang sebenarnya kita mesti lakukan di kehidupan sekarang. Nabi bersabda, Ar-rajulul mutakabiru wal mutakabir yahdimul iman. Sahih. Seorang sombong dan ujub merusakkan iman. Setuju? Iya. Sombong dengan harta benda, kecil banget. Makin tinggi disombongkan, makin takut kehilangan, makin takut dimanfaatkan benda itu. Allah akan berkehendak menghancurkannya. Jangan sampai kita sial seperti itu. Masya Allah. Ngeri. Karena itu Nabi juga bersabda, Al-haifu azamu qati'atan minal jinnah. Mengumpat itu lebih besar dosanya daripada zina. Nabi mengumpat aja besar kalau di konsep tasawuf. Ya. Menggerutu ke hati juga termasuk dianggap zina, lebih besar dari zina loh. Hati-hati. Ya. Juga sabda Nabi, perhatikan. Di Sirul Asrar ya, udah sampaikan. Silakan antum mau berdebat. Ya. Al-hasadul yadkulul kaira kama takulun narol hadapa. Fitnah itu sesuatu yang tertidur. Allah akan melaknati orang yang membangunkannya. Fitnah dari mana datangnya? Qalbu. Belum bersih. Jangan dibangunkan. Kalau dibangunkan di dunia awang-awang medsos, hoak udah menyembur tuh. Nah kalau hati antum bagus, antum tidak akan ditemukan dengan itu. Dajjal hebat mainannya. Hati-hati. Bersihkan kalbu antum kalau antum ingin diseret dengan hal yang baik. Pintar katanya. Oh dapat informasi sebanyak dimasukin. Share keluar untuk fastabiqul khairat. Juga kurang bagus. Kalau hati antum betul bersih. Betul kan? Kalau zikir antum belum selesai. Itu gunanya kalwat. Sabda Nabi lagi ya. Banyak sabdanya nih. Perhatiin ya. Insya Allah yang antum sampaikan ini sahih loh. Layat kulul jannata rajulun bakalin wahuwa bi ibadatin. Orang yang kikir tidak akan masuk surga walaupun ia ahli ibadah. Pelit banget. Sama bapak pelit, sama ibu pelit. Masya Allah. Bukan gak ada, banyak. Bila perlu anak. Ya anak itu. Biar dia gak makan. Biar dia gak makan. Yang penting bapaknya makan. Ibunya makan. Adanya dia berzikir karena berkat ibu bapaknya. Iya kan? Karebanan dong. Nggak mau tahu. Masih juga adunan barubah. Heran nih dia dong lah. Dek takui kemarin beko tak share seorang saya. Enggak gentleman. Katanya mau baik. Katanya mau berilmu. Ingat ilmu di sini bukan ilmu dangkal. Sepakat Pak? Kita banyak dukung di sini. Bapak-bapak nggak perlu dakwah deh, capek anu. Biar anu aja yang dakwah ya. Kalau bapak dakwah nanti bapak dijitak. Ya. Jadi udahlah ya. Coba sabda lagi ya. Man halafa lan yadkulal jannat. Tidak akan masuk surga orang yang mengumpat. Hadis ini sahih loh. Ar-riya'u sarakun kafifun. Wal sirku bihi kufrun. Ria adalah syirik kofi. Syirik yang tersembunyi. Ria. Hati-hati Pak. Jangan digampangin tuh. Ya.
menyekutukannya adalah kufur. Itu kata Nabi. Dan itu betul. Udah banyak gak yang riya sekarang? Kalau itu disekutukan riya maka kufur. Udah nggak kecium surga tuh. Aduh. Banyak hadis lain mungkin kalau dijabarkan ini udah ngeri-ngeri sedap zaman sekarang nih. Ya. Itu baru 1/10. Ya. Di kitab Sirrul Asrar tuh banyak itu. Makanya tebal bukunya. Karena tebalnya ini kok nyalahin terus katanya. Bukan. Hidup kita nggak di sini. Ya. Jadi masih banyak hadis-hadis dari Nabi yang mencela akhlak-akhlak yang buruk. Maka inilah tingkatan pada kehati-hatian kita di kehidupan akhir zaman. Maka tujuan belajar tasawuf, bertorekot, pada tahap awal nih ya, adalah membersihkan hati, menahan nafsu, ya, kemudian hawa nafsu. Nafsu ada 2 macam. Ada nafsu di diri, ada nafsu ekspektasi luar. Itu dikontrol, bukan dikebiri. Ajaran Islam tidak mengkebiri. Ya. Orang yang telah mampu memperbaikinya, itu hanya dengan kalwat, riyadoh, syariatnya puasa. Puasanya pun ada 2. Ya. Dan diam, serta mendawamkan, ini yang paling kerennya. Yang nggak dilakukan orang sekarang. Diam, mendawamkan zikrullah. Jangan lupa itu. Dawamkan, ucapkan zikrullah jahar, kemudian diamkan Allah. Jadi kecintaan harus ada di taubat. Insya Allah ada ikhlas. Itikad yang baik, yang sesuai dengan sunnah. Mengikuti jejak orang yang soleh pada masa dahulu, para tabi'in, masyayikh, dan para ulama amilin. Ulama yang mengamalkan. Itu yang penting. Orang yang berkalwat dengan taubat dan talqin, serta menjalankan syariat-syariatnya, maka akan menjadi ikhlas. Itu efek buahnya. Tentunya ikhlas kepada Allah. Ikhlas ilmunya dan amalnya sehingga hatinya bercahaya. Quran. Nah. Dan kulitnya pun johirnya menjadi lembut. Tidak tegang. Nah, lidahnya akan bersih. Anggota badan pun akan bersih mulai lahir hingga batin. Sepakat? Itu silabusnya. Amal ibadahnya akan dibawa ke hadirat Allah dan akan diterima oleh Allah. Doanya pasti didengar. Doanya naik lagi tingkatannya, pasti dikabulkan. Karena antum berdoa sudah mendekati ke takdir. Bukan melawan takdir. Pasti akan didengar dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah di sholat. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian dari orang-orang yang memuji padanya. Itu artinya. Jadi puji-pujian, ibadahnya Allah akan memberi penggantinya pada hambanya berupa pahala kurbah. Dengan kenaikan derajat. Ini sesuai firman Allah Al-Fatir ayat 10. Dibaca Al-Fatir ayat 10. Itu yang disampaikan di Al-Fatir tuh Qurannya. Ayat 10. Man kana yuridul izzata. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibut wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun
Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Andung balik ya tafsir ini dalam makomat yang di atasnya pengertiannya. Antum pengen mulia? Nggak ada. Istri ingin mulia, ingin dihargai, nggak ada. Itu milik Allah. Maka kalau antum ingin mulia, ya Allah, aku serahkan kemuliaanku kepada Allah. Itu yang spiritual, itu kalwat. Tahu hak. Bener nggak nih? Pertanyaannya, ada nggak kemuliaan antum? Nggak ada. Kemuliaan itu milik Allah. Maka kalau kemuliaan ingin kamu ambil, sama dengan kejahatan. Itu sama dengan rencana jahat. Kan hancur. Kita contoh sekarang yang di luar sana. Badannya di billboard. Kemana lari ngaji nih? Aduh, ngeri banget deh. Bukan itu yang dinilai Allah. Bukan gak boleh jadi pemimpin. Udah kuat gak hati antum? Udah percaya gak ruh antum? Betul kan? Ya, mau di-cut deh ngaji andong deh enggak. Ini sirul asror. Udah makin tinggi. Tapi harus disampaikan kan dengan kondisi sekarang. Jadi yang dimaksud dengan kalimat thayyib, jangan didangkalkan dong. Seorang manusia menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak berguna. Yang berangkat dari hati, kontrol dengan hati. Hati kalau baik, maka yang keluar juga baik. Betul kan? Nah, setelah keberadaan lidahnya adalah sebagai alat untuk berzikir, maka ucapan pun akan baik. Berzikir kepada Allah, bertauhid kepadanya. Itu perintah hidup kita. Sholat itu kan zikir. Sholat tanpa ingat Allah batal. Iya kan? Makanya disebut tumanina. Ayo. Dasarnya mana? Al-mu'minun. Al-mu'min 1, 3. Baca deh, pendek tuh. 1, 2, 3. Al-mu'min. Al-Mu'min, no? Qad aflaha. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Sholat banyak ya, tapi nggak ngerti khusyuk kan repot nih. Khusyuk itu nggak perkara mudah. Ya, nggak perkara mudah. Udah kalau antum secara batin dulu. Gimana mau mirajul muminin? Gimana mau mendekat kepada Allah? Kalau hati kita masih terkontaminasi dengan asbab, dengan hawa. Korin itu nggak berat sebetulnya, Pak. Dia akan menurut dengan kita karena dia numpang.
Insya Allah kalau antum bisa mengerti dalam perkara sirrul asror, bukan mengalahkan Quran, karena sirrul asror dasarnya Quran. Allah akan meninggikan ilmu, amal, dan pengamalnya akan mendapat rahmat, akan didekatkan kepada Allah pada derajatnya dengan ampunan dan ridha Allah. Ya. Itu sebab Nabi bersabda, kun anithal al-bahri alladhi yatakhair. Jadilah kamu seperti laut yang tidak berubah. Berat. Matilah segala tuntutan nafsu. Bukan tidak ada. Tidak dominasi. Tenggelamnya Fir'aun dan keluarganya di dalam lautan. Dan jadilah kapal yang selamat. Berjalan tanpa halangan. Itulah ruh qudsi. Akan menyelam sampai ke dasarnya. Mengambil permata hakikat. Dia akan mengeluarkan mutiara. Ma'rifat dan intan lataif. Sebagaimana firman Allah. Fakraza min huma al-lulu wal jawahiri. Dari keduanya keluarlah mutiara dan permata. Karena laut dapat diperoleh oleh orang yang mampu memadukan antara lautan lahir dan lautan batin. Dan ia tidak akan lagi merubah hatinya. Karenanya tobatnya akan menjadi tobat yang hakiki. Ilmunya bermanfaat. Amalnya baik secara langsung. Tidak akan cenderung kepada larangan. Dan lupanya pun akan dibangun dengan istighfar otomatis. Rasa penyesalan, keyakinan timbul spontan. Itulah kalwat lahir dan kalwat batin. Sekarang amalan andung verewelkan aja karena ini tidak perlu dijelaskan. Nanti andung share. Gimana ngamalin kalwat batin, kalwat lahir dan sampai bisa kita sholat. Di bab 21 Sirrul Asror. Dan akan ditutup bab 22, 23 dan penutup bab 24. Ya, setidaknya kita ngerti amalan. Ternyata yang dibahas di Sirrul Asror, gimana kita bisa sholat secara tuntunan baik lahir maupun batin yang disebut mirajul mu'minin. Ya. Kita kupas bab 21 sebagai penutup. Biasa aja nung baca. Aurad kalawatin atau artinya aurat kalwat. Aurat itu amalan, bacaan dari kita berkalwat. Dan tadi sudah disampaikan, kalau kalwat itu perlu sekali-kali. Bila perlu, kalau tidak bisa, seumur hidup satu kali. Kalwat dilaksanakan dan bila mampu sambil berpuasa. Itu ada. Sebaiknya dengan puasa. Makanya orang kalwat, basuluk, sering dilakukan di bulan Ramadan, ya. Nah, dan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid pada waktunya. Itu beratnya. Makanya dia sering ngumpul di masjid, karena nggak boleh lepas dari jamaah. Nah kalau di sini, misalnya sendiri, pas dipanggil sholat, antum mesti ke masjid. Itu yang berat sebenarnya. Yakin tuh. Kecuali ada halangan tertentu. Ya. Melaksanakan waktu berjamaah di masjid pada waktunya. Sudah itu melaksanakan sunatnya, syarat-syarat rukunnya dengan benar secara tuntunan kalwat. Itu yang sempurna. Ya. Sholat sunat 12 rakaat pada tengah malam. Yaitu sholat tahajud dengan tiap sholat 2 rakaat 1 salam. Jadi putus-putus. Ya. Karena Rasulullah dalam hal ini aturan kalwatnya bersabda syahih. Kanati sholatu tilka lailat raka'ataini. Sholat malam itu 2 rakaat. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sahih. Ya, paham ya? Jangan farewell 4 rakaat, 6 rakaat.
Ini hadisnya sahih. Selanjutnya sholat witir 3 rakaat. Dasarnya Allah berfirman, fil laili gambit tahajudika amali sunatin lika. Yaqulullah ta'ala tataba adu butunuhim ma'anil madazai. Pada malam hari laksanakan tahajud sebagai pekerjaan sunnah bagimu. Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu terkait dengan witir. Lanjutnya adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah terbit matahari. Yaitu sholat isyraq namanya. Terima aja dulu, nanti runutnya dong jelaskan. Kemudian 2 rakaat sholat isti'adzah. Rakaat pertama membaca surat Al-Falaq. Rakaat kedua membaca surat An-Nas. Ya. Selanjutnya 2 rakaat istiqarah dengan membaca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 7 kali. Pada rakaat pertama dan kedua. Selanjutnya 6 rakaat sholat duha dengan membaca surat yang sesuai kemampuan. Dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat kafaratul bauli. Apa itu kafaratul bauli? Sholat melebur dosa, sholat yang keluar semua dari itu kencing. Buang air besar. Namanya kafaratul bauli. Jadi setiap rakaat setelah itu Al-Fatihah membaca surat Al-Kautsar 7 kali. Sholat ini juga merupakan sholat yang menyelamatkan manusia dari siksa kubur. Ya. Kemudian Nabi bersabda dasarnya dari amalan ini, taharukum minal bauli fa inna aktsara adabil qabri min bauli lisa. Bersucilah kamu sekalian dari air kencing, sebab kebanyakan siksa kubur itu diakibatkan dari kecerobohan kamu kencing. Hati-hati supaya jangan kapacaan mancangkung. Ini penting ini, amalan sepele. Itu salah satu menghindarkan azab kubur. Ya. Selanjutnya sholat 4 rakaat jika ia bermadzhab Imam Hanafi. Laksanakan 4 rakaat sekaligus. Dan bila bermadzhab Syafi'i laksanakan 2 rakaat pada siang hari. Nanti runutnya jelaskan. Bila dilakukan pada malam hari, baik bermadzhab Hanafi, Syafi'i laksanakan 2 rakaat. Tapi kalau Hanafi siangnya 4 rakaat sekaligus. Yaitu sholat tasbih namanya. Sifatnya di dalam mazhab Imam Hanafi, jika waktu siang dengan niat nawaitu an usolli lillah arba'a raka'aini tasbihi. Ya, aku niat bersolat karena Allah 4 rakaat sholat tasbih. Kemudian bertakbiratul ihram membaca tawadhu dan bertasbih 15 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah alil azim. Udah tahu artinya tuh. Ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca 1 surah dan ayat-ayat dari surah-surah yang panjang seperti akhir surat Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan bertasbih 10 kali. Semua ini amalannya letaknya pada khalwat. Ya, lalu ruku dan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali dan tasbih 10 kali. Kemudian bersujud, membaca dalam sujudnya subhana rabbiyal ala wa bihamdihi 3 kali. Lalu bertasbih 10 kali. Lalu duduk antara 2 sujud bertasbih 10 kali. Sujud lagi bertasbih 10 kali. Dan duduk bertasbih 10 kali. Lalu berdiri masuk pada rakaat kedua seperti bacaan rakaat pertama. Hanya ditambah dengan tahiyat. Lalu melaksanakan rakaat ketiga dan keempat. Maksud bilangan tasbih pada setiap rakaat adalah 75 kali. Dan bilangan tasbih pada 2 rakaat adalah 150 kali. Dan bilangan tasbih pada 4 rakaat adalah sebanyak 300 kali. Habis deh waktu. Itu letaknya pada 40 hari di khalwat. Jelas runutnya kayak begini, jangan melenceng karena ini dari sunnah Rasul. Ya. Pertama, niat bersolat 2 rakaat solat tasbih. Kemudian takbiratul ihram, membaca tawadhu, membaca Al-Fatihah tadi sudah dijelaskan. Begitu pula 2 rakaat terakhir sholat tasbih ini wajib dilaksanakan bagi orang yang berkhalwat sekaligus dalam sehari semalam. Kalau tidak mampu 1 Jumat sekali. Kalau masih tidak mampu sebulan sekali. Kalau masih tidak mampu setahun sekali. Kalau masih tidak mampu 1 kali seumur hidup. Nabi bersabda kepada pamannya Sayyidina Abbas dari perkara khalwat ini. Man sholat tasbiha ghafarat lahu dunubuhu kuluha. Wa in kanat taqtara min adaramil wa adi jumu'i mafi wa ada kulimi fi'at. Orang yang melaksanakan sholat tasbih ini akan diampuni seluruh dosanya walaupun lebih banyak daripada bilangan pasir dan bilangan bintang-bintang di langit
dan hitungannya segala sesuatu yang ada di atas bumi sebaiknya lakukan walaupun hanya sekali seumur hidup. Kalwat itu, nah di sana karena ada sholat tasbih, yang terbaik ada sholat tasbih waktu kalwat dan ada puasa. Bagi orang yang sedang bersuluk, termasuk tasbih, sebaiknya membaca doa syaifi. Apa itu doa syaifi? Sekali atau 2 kali sehari semalam dan membaca Al-Quran kira-kira 200 kali ayat dan melaksanakan zikir sebanyak-banyaknya. Syaifi ini andung share. Ya, zikir jahar dilakukan bila ia berada di tingkatan zikir jahar. Selesai semua amalan, lakukan zikir jahar. Kalau masih dalam zikir jahar, lakukan maqamat zikir jahar. Begitu pula zikir kofi, bila ia berada pada tingkatan zikir kofi. Perbedaan tingkatan itu terletak pada umur. Kalau sudah 40, baiknya kofi, tidak jahar. Duduk. Kalau di bawah 40, sebaiknya jahar. Masuk kofi. Bapak-bapak mau jahar cukup kalau sudah 40 tahun ke atas, jaharnya 7 kali. Nah, makam zikir kofi adalah setelah hidup hati dan setelah kemampuan bicara dengan lisan siri. Kalau orang masih muda, ilhamnya sudah timbul, siri rahasianya sudah ada, dan dia sendiri yang tahu, langsung kofi. Karena ini dasarnya firman Allah. Adkurukullah kama hadakumullah. Artinya berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah kepadamu. Kalau antum sudah dapat hidayah ilham, maka zikirnya kofi. Duduk. Nah. Juga membaca surat Al-Ikhlas sehari 100 kali setelah zikir. Kalau ada waktu. Sholawat kepada Nabi 100 kali kalau ada waktu. Dan membaca mengucapkan istighfar. Istighfar ini sebaik lakukan. Perubahan antum ini bukan ijazah. Ya. Istighfar kita udah berbeda di antara syahidul istighfar di atasnya. Ini dia. Mulai besok antum istighfarnya ini. Tidak syahidul istighfar. Karena tiap makomat berbeda amalan. Nggak mungkin lah kelas 6 ngamalin kelas 1. Ya. Nah, astagfirullah alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyumu gairul makhluqi. Min jami'a dunubi alati adnataha. Wa nata akhrarat. Wa ma jahara minha. Wa ma batana wa isyarafaha wa jami'ad dunubi alati tu alimuha an afdalu mimma af'alu antal awalu wa antal qadimu wa anta ala kulli syai'in qadirun. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang hidup dan yang ada tanpa diciptakan, dari segala dosa yang telah aku perbuat dan yang akan datang, dan dosa yang terang-terangan dan yang tersembunyi dan yang berlebihan, dan segala dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Engkau yang maha awal dan Engkau yang maha kekal dan Engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. Ini boleh diamalkan setelah ada talqin dari antum. Dan itu silahkan amalkan. Insya Allah lihat aja keajaibannya. Sepakat? Itu amalkan bukan waktu kalwat. Ya, nanti antum jelaskan secara lebih runut. Kalau masih awal, putuskan seminggu 100 kali. Seminggu 100 kali. Itu salah satu penarik ruh ke depan. Membantu asbab kita membersihkan nafs paling bawah. Dan bila mampu, tambahlah pekerjaan sunnah dan bacaan lainnya secara syariat. Insya Allah kita bahas selanjutnya di bab ke-18. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita sebagai amalan. Karena kita banyak mengerti kalwat, banyak mengerti ujlah, tapi tidak paham dalam amalan. Baik dulu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.